Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Sudiharto, Eskep MKSRN, dan tak lupa pada teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang 14 kebutuhan dasar manusia menurut Virginia Henderson. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri beserta rekan kelompok. Saya Ika Fatmala dengan NIM 011, dilanjutkan dengan Deva Cantika Salsabila dengan NIM 025, Dinda Vladis Claudia 003, Hilda Laili Oktabrian 024, Nilam Puspadewi 012, Shelly Evanda 018, dan Oktadin Setia 017. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari berkomunikasi kepada pasien. Berkomunikasi diterapkan oleh perawat dengan pasien untuk meningkatkan rasa saling percaya antara perawat dan pasien. Apabila tidak diterapkan, akan berdampak pada ketidakpuasan pasien. Komunikasi juga digunakan sebagai terapi untuk menurunkan tingkat kecemasan pasien atau meningkatkan rasa percaya pasien terhadap perawatnya. Baik, setelah tadi merupakan fungsi, maka sekarang adalah faktor. Faktor yang mempengaruhi komunikasi. Untuk faktornya sendiri ada 4, yaitu yang pertama adalah postur dan gaya berjalan. Postur dan gaya berjalan juga mempengaruhi dalam proses komunikasi. Cara orang berdiri atau bergerak adalah bentuk ekspresi diri yang dapat dilihat. Karena postur dan gaya berjalan dapat mencerminkan emosi, konsep diri, dan kondisi fisik seseorang. Lalu yang kedua adalah pandangan mata. Pandangan mata dalam komunikasi mempunyai peran yang sangat penting, karena pandangan mata mengartikan kesederhanaan, dan perawat yang dapat menjaga kontak mata selama komunikasi berlangsung dapat diartikan sebagai seseorang yang dapat dipercaya. Yang C adalah isyarat tangan. Di dalam pemberian gerakan tangan dapat juga diartikan sebagai usaha, pemberian tanda baca, dan klarifikasi kata yang harus diucapkan. Isyarat dapat menjelaskan arti khusus dalam sebuah komunikasi. Yang D ada pengaturan jarak dan wilayah komunikasi. Selama seseorang melakukan interaksi sosial, orang secara sadar akan mempertimbangkan jarak antara mereka. Jarak antara perawat dengan pasiennya dapat ditetapkan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Jarak intim antara perawat dengan pasien kurang lebih 45 cm atau kurang dari itu, dan dalam posisi duduk biasanya hanya membutuhkan jarak antara 18 inci atau kurang lebih dari 1,5 cm. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh komunikasi. Contoh komunikasi di sini terdiri dari 4 contoh, yaitu yang pertama, fase prainteraksi atau fase persiapan. Fase persiapan itu apa sih? Jadi, sebelum berjumpa dengan pasien, sebaiknya perawat mengetahui terlebih dahulu berbagai hal diantaranya yaitu identitas, alamat, pekerjaan, dan penyakit yang diderita saat ini oleh pasien. Nah, secara tidak langsung saat ini perawat sudah berkenalan dengan pasien. Lalu, contoh yang kedua dari komunikasi yaitu tahap orientasi atau tahap perkenalan. Pada tahap ini, perawat sudah datang dan bertatap langsung dengan pasien dengan kondisinya secara langsung. Fase ini disebut dengan fase perkenalan. Contohnya yaitu perawat menyapa pasien, "Selamat pagi Ibu." Pasien menjawab, "Pagi." Perawat bertanya, "Apakah ini benar dengan Ibu Yani?" Pasien menjawab, "Ya benar Nak." Perawat memperkenalkan diri sebelum memeriksa pasien. "Perkenalkan Bu, saya perawat Agus. Saya akan memeriksa Ibu pagi hari ini, menggantikan piketnya Ibu ini yang biasa memeriksa Ibu. Bagaimana keadaan Ibu hari ini?" Pasien menjawab, "Oh iya, keadaan saya hari ini sudah sedikit mendingan dari kemarin Nak." Perawat menjawab, "Syukur Bu, berarti Ibu tandanya akan segera pulih kembali." Nah, pada tahap ini, walaupun kita telah mengetahui nama pasien, akan tetapi agar lebih dekat, sebaiknya kita kembali menanyakan nama pasien. Inilah titik awal kerjasama antara perawat dengan pasien.
Tahap ketiga, tahap kerja. Tahap kerja ini merupakan tahap inti dari komunikasi terapeutik. Pada tahap ini sudah masuk pada rencana apa yang akan kita berikan sebagai seorang perawat. Contohnya, perawat, apakah saya bisa mulai memeriksa, Bu? Pasien menjawab, baik suster, silakan. Perawat, saya akan memulai dengan memeriksa tekanan darah ibu ya. Mohon untuk ibu menjulurkan tangannya. Pasien menjawab, oh iya silakan suster. Perawat sembari memeriksa juga memberitahu tekanan darah ibu saat ini 120/80 mm air raksa. Lebih baik dari kemarin. Yang saya lihat di catatan darah ibu kemarin adalah 180/90 mm air raksa. Yang keempat, tahap terminasi. Tahapan ini merupakan akhir dari pertemuan, di mana seorang perawat harus berpisah dengan seorang pasien. Perawat, apakah ibu masih ada yang ingin ditanyakan? Pasien menjawab, tidak suster, sudah cukup. Perawat, baiklah, kalau begitu ya Bu, jika ibu sudah tidak ingin bertanya lagi, maka saya izin permisi. Nanti saya akan sering-sering melihat perkembangan ibu ya. Pasien menjawab, baik suster. Permisi ya Bu, selamat pagi. Pasien menjawab, selamat pagi juga suster. Hambatan dalam komunikasi. A. Adanya perbedaan persepsi. B. Terlalu cepat menyimpulkan. C. Adanya pandangan stereotip. D. Kurangnya pengetahuan. E. Kurangnya minat. F. Sulit mengekspresikan diri. G. Adanya emosi. Dan yang terakhir H. Adanya tipe kepribadian tertentu. Selanjutnya, cara mengatasi hambatan dalam komunikasi. Yang pertama, mengecek kembali maksud yang disampaikan. Yang kedua, meminta penjelasan lebih lanjut. Yang ketiga, mengecek umpan balik. Yang keempat, mengulangi pesan yang disampaikan dan memperkuat informasi dengan bahasa nonverbal. Yang kelima, mengakrabkan hubungan interpersonal antara sender dan receiver. Yang keenam, pesan dibuat secara singkat, jelas, dan tepat. Yang ketujuh, memfokuskan pesan pada topik spesifik yang telah dipilih. Dan yang terakhir, komunikasi dilakukan dengan berfokus pada penerima pesan, bukan pada pengirim pesan.